Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Sabrina dengan NIM 21081021116. Saya akan mempresentasikan tentang bahasa, karakteristik, dan fungsinya. Bahasa menurut para ahli lintas generasi itu, menurut Ibnu Jini, bahasa merupakan bunyi-bunyi yang digunakan oleh setiap komunitas atau masyarakat untuk menyampaikan maksud dan keinginan mereka. Adapun bahasa menurut Ibnu Khaldun yaitu sebuah ekspresi penutur tentang maksud keinginannya. Ekspresi itu merupakan aktivitas lisan sebagai upaya mengkomunikasikan maksud penutur. Bahasa juga bersifat mapan atau terus-menerus. Dalam organ reproduksi bahasa yaitu lidah. Dan sistem bahasa di setiap tutur bangsa berlangsung berdasarkan istilah kosakata atau kaidah kebahasaan mereka masing-masing. Adapun menurut Fernand de Saussure, dia menyebutnya dengan istilah language, yaitu bahasa merupakan sistem kesepakatan dan produk dari sebuah kelompok masyarakat. Bahasa tidak hidup secara utuh sebagai sebuah bahasa bila berbasis individu penutur, tetapi ia akan bertahan secara baik dalam komunal masyarakat. Dan menurut Fernand de Saussure, bahasa juga bersifat arbitrary. Bahasa juga merupakan sebuah struktur yang setiap fungsi gramatikanya saling berkaitan. Adapun menurut Edward Sapir, bahasa itu sangat-sangat manusiawi dan merupakan metode komunikasi yang tidak bersifat naluriah dalam menyampaikan ide-ide, emosi, dan keinginan melalui sistem simbol yang dibuat secara sukarela. Karakteristik atau ciri khusus bahasa yaitu yang pertama, bahasa sebagai sistem. Hal ini dimaknai bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan atau disebut juga sistematik. Yang kedua, bahasa sebagai lambang maupun bunyi ataupun visual. Yang ketiga, bahasa juga merupakan bunyi, yaitu lambang yang wujudnya bunyi. Bunyi bahasa adalah bunyi-bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. Yang keempat, bahasa itu bermakna. Dikatakan bahwa bahasa itu bermakna karena fungsinya itu menyampaikan pesan, konsep, ide, atau pikiran. Bahasa itu juga arbitrer, artinya tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Bahasa juga konvensional, yang artinya bahasa merupakan hasil kesepakatan semua anggota masyarakat bahasa dan mereka mematuhi kesepakatan bahwa tanda berupa bunyi atau kata tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Bahasa itu juga produktif, yaitu maksudnya meskipun unsur bahasa itu terbatas,
Tetapi dengan jumlah unsur yang terbatas, itu dibuat satuan bahasa yang tidak terbatas jumlahnya. Meski secara relatif sesuai dengan sistem yang berlaku dalam bahasa. Yang kedelapan, bahasa itu juga unik, yaitu bahasa memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. Baik bunyinya, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem yang lainnya. Yang terakhir, bahasa itu juga dinamis, yang artinya bahasa ikut berubah sesuai dengan kehidupan dalam masyarakat yang tidak tetap dan selalu berubah. Pembahasan selanjutnya yaitu fungsi bahasa. Ada fungsi ideasional, yaitu sebagai wahana dalam mengekspresikan sesuatu, baik mengungkapkan ide, gagasan, isi pikiran, serta untuk merefleksikan realitas pengalaman partisipasinya. Ada juga sebagai fungsi interpersonal, yaitu digunakan untuk memberikan tanggapan, penilaian, penyikapan, maupun untuk meyakinkan. Fungsi ini berkaitan dengan peranan untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Yang terakhir sebagai fungsi tekstual. Fungsi tekstual di dalamnya terdapat ide-ide, gagasan, dan isi pikiran diungkapkan. Juga merupakan sarana bagi terlaksananya dua fungsi di atas tadi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.